Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7. Perumpamaan kota gaib. Sinfasyang Sutra teratai episode 1085. Batin tercerahkan, berdiam dengan tenang dalam kesabaran, meyakini dan memahami yang sejati. Mengamati esensi dari segala fenomena dharma, hakikatnya tidak muncul dan tidak lenyap. Batin tercerahkan, berdiam dengan tenang dalam kesabaran. Batin teguh dan tekad tak tergoyahkan, berpikir mendalam dan secara cermat mengamati fenomena dharma. Hakikatnya secara mendasar adalah tidak muncul dan tidak lenyap. Hendaknya meyakini dan memahami dharma sejati. Batin berdiam dengan tenang dalam kejernihan dan keheningan, mengamati esensi dari segala fenomena dharma. Hakikatnya tidak muncul dan tidak lenyap. Kita memikirkannya dengan bersungguh hati. Baik-baik merefleksi sifat kita sendiri, baik itu sifat dalam batin kita sendiri ataupun sifat dari semua penampilan luar. Kita harusnya sangat jelas memahaminya. Ajaran Sang Buddha sangat mendalam, luas, dan lebar. Sungguh sangat dalam dan luas. Kita harus bersungguh hati mengamati dengan cermat, sangat halus. Semua yang kita temui dari esensi dari segala fenomena, semua dharma, semua prinsip kebenaran, pada dasarnya tidak memiliki tubuh dan wujud. Sebenarnya dia memiliki hakikat yang tidak muncul dan tidak lenyap. Tubuh kita semua memiliki sifat kebuddhaan. Sifat kebuddhaan ada di mana? Apa yang kita lihat adalah tubuh fisik manusia. Kita melihat banyak orang yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, dan yang kurus. Kita hanya bisa melihat rupa seperti itu, bentuk dan rupa manusia. Setiap orang memiliki sifat Buddha. Di manakah esensi itu? Sifat hakiki tata berada dalam dharma sejati kita. Penampilan fisik dharma tidak bisa kita lihat. Yang terlihat adalah penampilan luar. Tidak bisa melihat kebenaran sejati dalam diri kita. Dan wujud fisik tidak bisa kita lihat, tetapi semua orang harus memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan yang mendalam. Sifat hakiki tidak muncul dan tidak lenyap. Sifat hakiki kebuddhaan yang tidak muncul dan tidak lenyap. Setiap orang memilikinya. Sifat hakiki Buddha adalah tata. Setiap orang memiliki sifat hakiki tata. Ini adalah prinsip kebenaran di setiap sendi kehidupan kita. Kita selalu berkumpul dengan orang lain, bersama-sama melakukan aktivitas, tetapi kita tidak merasakan sifat hakiki tata. Kita tidak mengembangkan kegunaannya. Oleh karena itu, kita senantiasa dituntun oleh kegelapan batin kita, sehingga kita tidak dapat mengendalikannya. Sifat hakiki tata pun mengikuti tindakan tubuh dan kesadaran kita. Kita tidak menggunakan sifat hakiki tata kita, tetapi sifat hakiki tata selamanya tidak muncul dan tidak lenyap. Sejak dari masa sebelum kalpa butiran debu hingga sekarang, tidak bertumbuh, tidak berkurang. Itu adalah tidak muncul dan tidak lenyap. Setiap orang memilikinya. Harus meyakini di dunia, ruang, alam semesta, kita tidak dapat melihat karena sangat luas. Sangat luas alam semesta yang luas ini. Langit,
Bumi dan alam semesta sangat luas. Sebenarnya, ada seberapa luas? Sering dikatakan, hanya satu sistem tata surya saja. Hanyalah salah satu sudut yang kecil dari alam semesta. Sedangkan dalam sistem tata surya kita, ada berapa planet di dalamnya? Masih belum terhitung. Sangat jelas, hanya sebuah sistem tata surya sudah sangat besar ruangnya. Itu pun sudah tidak mampu diperkirakan. Kita sering mengatakan bahwa 4 unsur utama tidak selaras. Sekarang seharusnya mengatakan 5 unsur utama tidak selaras. Karena ada tanah, air, api, angin, dan ruang. Masih ada ruang, namun ruang ini adalah ruang kosong. Ruang kosong yang besar. Kita tidak dapat melihatnya, namun segala prinsip dan kehidupan, segalanya berada di ruang besar ini. Ruangan besar. Segala yang kita lihat, semuanya tidak ada, dikarenakan tidak dapat terlihat. Makanya di tempat ini lahirlah berbagai jenis rupa, maka dikatakan esensi ruang ini mencakup semua prinsip kebenaran. Tidak bisa dikatakan tidak terlihat, maka tidak ada. Dalam kekosongan terdapat keberadaan yang menakjubkan. Jika kita mengamati dengan sungguh-sungguh, menggunakan ajaran Buddha dengan bersungguh hati dalam kehidupan sehari-hari, sesama manusia juga terdapat ruang. Kalian duduk juga terdapat ruang pemisah di antaranya. Antara sesama manusia, jaraknya lebar atau dekat. Jika semua orang benar-benar bersatu, tetap terdapat ruang di sekitarnya. Jadi, segala fenomena dharma hakikatnya tidak muncul dan tidak lenyap. Ruang besar ini selamanya ada. Tidak peduli bagaimana bumi berubah, namun tetap berada dalam ruang ini. Ruang tidak muncul dan tidak lenyap. Kita juga demikian. Sifat hakiki yang murni, tidak peduli tubuh kita bagaimana berubah. Kehidupan sekarang ini, fisik tubuh yang masih anak-anak, fisik tubuh menua. Waktu begini terus berlalu. Sifat hakiki adalah demikian. Tidak karena umur anak-anak masih kecil, berkurang sedikit. Setelah tua, tidak bertambah sedikit pun. Orang zaman sekarang, saat kecil, tidak tahu apa-apa. Orang zaman sekarang, setelah berlalu seumur hidup ini, pada saat tua kelak, kita bukannya sering mendengarkan masalah orang lansia di masyarakat kelak amnesia. Orang zaman dulu dinamakan pikun, adalah karena umur sudah tua. Yang ini lupa, yang itu tak tahu, semuanya jadi ceroboh. Apakah setiap orang akan demikian? Tidak pasti. Namun, orang jenis ini dalam kerumunan masyarakat, hubungan antar manusia saling berinteraksi. Lihat sifat batin kita. Sebenarnya kita ada di akar kebijaksanaan yang teguh, atau sifat yang tidak menentu. Mengikuti kerisauan batin kehidupan manusia, kegelapan batin, dengan begini menuntun kita adalah menuntun kita. Seandainya kita tidak mengikuti tuntunan dari lingkungan luar dalam batin kita, meskipun terhadap luar kita mengatakan akan berbuat demikian, pergi melakukan, namun dalam batin mengikuti kondisi ataupun pasang surut tidak tetap. Setelah tua, takutnya mulai ceroboh lagi. Jadi kita mempelajari ajaran Buddha harus bersungguh hati, mempraktikkan Dharma secara konsisten dari dalam ke luar. Kita mempelajari ajaran Buddha harus menggunakan hati yang tulus,
mempelajari kebijaksanaan Buddha. Sang Buddha membimbing, menunjukkan jalan kepada kita, cara mempraktikkan Dharma seperti ini. Kita menuju arah ini untuk pergi mencari prinsip kebenaran dari Dharma ini. Sebenarnya, sifat hakiki, sifat dasar dari Dharma berada di mana? Sifat tata kita dan kondisi lingkungan luar harus bagaimana dicocokkan satu sama lain. Ini kita harus bersungguh hati, harus menggunakan batin yang tercerahkan. Bagaimana Dharma menuntun kepada kita? Kita harus memfokuskan pikiran kita pada prinsip kebenaran ini. Inilah Dharma, sifat hakiki, sifat dasar dari Dharma ini. Kita harus bersungguh hati untuk mengenal hakikat Dharma. Ini baru bisa memahami Dharma. Sang Buddha memberitahukan kepada kita, wujud pada dasarnya tidak ada wujud yang permanen. Segala wujud berhubung bisa membentuk berbagai jenis dan bentuk dari wujud. Dia bisa berubah, itu tidak kekal. Ada kerusakan dan kekosongan, bukan Dharma sejati. Kita sekarang harus bersungguh hati memahami. Ini harus menggunakan batin yang tercerahkan. Kebijaksanaan kita, diri sendiri membangkitkannya tanpa henti. Jika kita bisa memahami lebih dari satu prinsip kebenaran, maka akan menumbuhkan lebih dari satu kebijaksanaan. Jika kita berpadu dengan nilai kebenaran dan prinsip, kita akan memahami ternyata adalah demikian. Dengan sendirinya akan tumbuh sebersit kebijaksanaan. Jadi, batin tercerahkan, berdiam dengan tenang dalam kesabaran, karena kita harus membina diri. Kita mempraktik 6 paramita, maka tidak akan kekurangan kesabaran. Kita ingin menyadarkan orang lain, kita hendaknya harus mengemban tanggung jawab. Kita harus mengemban, kita harus bertanggung jawab. Kita harus terjun ke tengah orang banyak. Sangat banyak tanggung jawab di dunia. Kita harus mengemban tanggung jawab ini. Ketika berinteraksi dengan orang lain, dengan orang, permasalahan, dan benda, 9 dari 10 hal tidak akan berjalan sesuai keinginan kita. Bukankah kita harus bersabar? Jadi, kita harus benar-benar membangkit ikrar agung. Batin bisa berpadu dengan Dharma. Sebersit niat pikiran yang tercerahkan, dia pasti akan berdiam dengan tenang dalam kesabaran. Harus memiliki kemampuan untuk bersabar, tidak peduli bagaimana permasalahan di dunia ini berubah. Prinsip Dharma ini tentu saja tidak akan berubah. Batin kita, batin tercerahkan, juga berdiam dengan tenang dalam kebijaksanaan dan tidak berubah. Batin tercerahkan, berdiam dengan tenang dalam kesabaran. Hanya dengan memiliki kesabaran, baru bisa tidak berubah. Inilah batin kita. Hati teguh dan tekad tidak tergoyahkan. Sutra makna tanpa batas. Tekad seluas alam hampa, tiada berbatas semesta. Teguh tak tergoyahkan. Ini adalah sangat penting bagi kita untuk mempelajari ajaran Buddha. Jadi kita harus senantiasa berpikir mendalam dan secara cermat mengamati fenomena Dharma. Hakikat Dharma secara mendasar adalah tiada muncul dan lenyap. Hakikat Dharma pada dasarnya adalah tiada muncul dan lenyap. Sangat teguh, selamanya tidak berubah. Sama seperti alam hampa memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Batin kita, sifat hakiki kita pada dasarnya adalah demikian,
terbuka luas. Hal apa yang bisa menghalangi batin kita? Niat dan tekad kita demikian besar dan luas. Apa yang tidak bisa dicakup di dalamnya? Jadi kita harus benar-benar berpikir mendalam dan secara cermat mengamati fenomena Dharma. Harus sangat cermat dan mendalam. Benar-benar secara mendalam dan menggunakan kebijaksanaan untuk mengamati segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita seharusnya benar-benar memahami hakikat ini. Pada dasarnya adalah tiada muncul dan lenyap. Ini adalah prinsip kebenaran yang tidak berubah. Jadi harus meyakini secara mendalam. Hendaknya meyakini dan memahami Dharma sejati. Kita harus meyakini, percaya, dan memahami dari dalam lubuk hati. Hati kita tidak hanya terbuka luas bagaikan ruang hampa, tetapi juga mendalam. Jarak antara langit dan bumi sangat sulit untuk diukur. Sebenarnya, seberapa luas langit dan bumi? Alam Dharma dari alam semesta ini tidak dapat diukur. Oleh karena itu, kita harus memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Ini merupakan sifat hakiki kita. Ini adalah Dharma sejati. Jadi, batin berdiam dengan tenang dalam kejernihan dan keheningan. Jika kita dengan lubuk hati yang dalam keyakinan kita, maka Dharma sejati tidak akan terpisah dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak ditarik oleh ketidaktahuan, tetapi sifat hakiki tata kita, sehingga kita dapat menyadari kebenaran sejati dari Buddha, menyadari hakikat pencerahan kita sendiri. Jadi inilah Dharma sejati. Dharma sejati berdiam di mana? Berdiam dengan tenang dalam kejernihan dan keheningan. Batin berada dalam kondisi hening dan jernih. Tekad seluas alam hampa tiada berbatas semesta. Tentunya harus kembali pada kondisi hening dan jernih. Ini adalah tempat di mana batin kita berdiam dengan damai. Batin berada dalam kondisi hening dan jernih. Itulah kondisi yang ingin kita capai. Kehidupan kita sehari-hari masih wujud saya, melekat pada kepunyaan Anda dan kepunyaan saya. Saya yang benar dan Anda yang salah. Benar dan salah selalu saling bertolak belakang. Jadi, hubungan antar manusia sulit untuk bersatu hati dan bekerja sama. Kita masih harus menyucikan hati manusia. Kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Bagaimana berada di antara orang-orang? Bagaimana kita memahami jalan agung? Setiap orang harus membangkitkan ikrar tak terhingga. Hanya dengan memahami jalan agung, barulah kebijaksanaan kita bisa seperti lautan. Kebijaksanaan bisa seperti lautan, barulah kita bisa berpadu dengan semua makhluk. Mengarahkan para makhluk, halayak, inilah yang perlu kita semua pelajari. Jika kita tidak saling bersatu hati dan bekerja sama satu sama lain dengan cara berpikir masing-masing, masing-masing berpendapat bahwa saya yang paling benar, semua orang benar. Jadi semua yang ada di dalam alam semesta ini semuanya adalah salah, karena setiap orang merasa benar. Bukankah berarti orang lain semuanya adalah salah? Pendapat sendiri adalah benar, pendapat orang lain adalah salah. Dunia yang demikian, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan damai? Prinsip kebenaran yang sama seharusnya kita bisa memahami, mengamati dengan cermat
sifat alami dari semua dharma, yaitu tidak muncul atau lenyap. Kita harus bersungguh hati. Mari, sutra sebelumnya mengatakan bahwa sekiranya para makhluk tetap berdiam pada dua tingkatan ini, Tathagata pada ketika itu berkata demikian, engkau sekalian belum melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tingkatan di mana engkau berdiam adalah dekat pada kebijaksanaan Buddha. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Kita hendaknya bersungguh hati untuk memahami dua tingkatan hanyalah menjaga diri kita sendiri, sedangkan hal penting yang seharusnya dijalankan malah tidak dilakukan. Tanggung jawabnya masih belum dipenuhi, sehingga Sang Buddha hendak menyampaikan kepada seluruh halayak. Harap tenang hati, secara perlahan-lahan kalian telah mendekati kebijaksanaan Buddha. Meski adalah Sarawaka dan Prateka Buddha, mereka juga sedang melatih diri. Selama ini mereka mengikis kerisauan dan ketidaktahuan. Mereka juga memahami penderitaan dan ketidakkekalan di alam manusia, bahwa penderitaan dan ketidakkekalan adalah akumulasi dari berbagai sebab dan kondisi, menyebabkan banyak penderitaan dan bencana di atas muka bumi. Imajinasi dan ilusi dari ketidakkekalan, prinsip kebenaran ini kalian semua telah memahaminya. Maka kalian semua harus mulai memikul tanggung jawab. Yang belum memikul tanggung jawab adalah belum melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kalian mampu memahami segala sesuatu. Semestinya kalian terjun ke tengah masyarakat. Namun karena tidak membuka hati dengan lebar, sehingga belum melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Namun tingkatan di mana engkau berdiam adalah dekat pada kebijaksanaan Buddha. Ketidaktahuan telah dikikis dan telah jauh dari tiga alam sengsara, karena jangan melakukan kejahatan apapun. Yang dibutuhkan sekarang adalah amalkan segala kebajikan. Jangan melakukan kejahatan apapun, dengan sendirinya tak akan terjatuh ke alam neraka. Sekarang kita telah memahami segala perbuatan dari ketidaktahuan, sehingga kita sekarang telah mengetahui agar jangan lagi melakukan segala perbuatan jahat. Ini dinamakan tiga kelompok alam: alam nafsu, alam berwujud, dan alam tak berwujud. Kerisauan dari pandangan salah ini kita hampir telah dapat mengikisnya. Hanya sisa sedikit debu halus dari ketidaktahuan. Kegelapan batin sebanyak butiran debu harus ada realitanya. Anda harus masuk ke tengah orang banyak untuk mengamatinya. Mengamati kerisauan batin yang tiada terhingga berasal dari mana? Kenapa terdapat kerisauan batin? Anda harus memasuki kerumunan orang banyak untuk mengamatinya. Ini adalah sebelumnya yang harus kita hayati. Orang di era sekarang lebih memerlukan, tidak boleh meninggalkan kerumunan orang banyak. Sekarang ada yang lebih mendesak antara langit dan bumi untuk dipahami, membuat orang-orang memahami prinsip kebenaran. Orang-orang telah memahami prinsip dalam hubungan antar sesama. Seluruh manusia, masyarakat, keluarga telah terpisah. Pada masa sekarang ini lebih memerlukan jangan melakukan kejahatan apapun. Akan tetapi harus bagaimana memasuki kerumunan orang banyak untuk membimbing orang-orang untuk amalkan segala kebajikan, memperbaiki segala kejahatan yang telah dilakukan di masa lalu. Di masa depan harus bagaimana demi berbuat kebajikan. Ini bukan tidak bisa dilakukan,
Kali ini saya pergi ke Pingtung. Sama halnya setelah direhabilitasi. Sekarang telah merubah jalan masuk ke kerumunan orang banyak. Sedang menjemput orang karena dia Chong Cheong Yan telah dilantik sebagai komite karena dia telah kembali pada kehidupan berkeluarga. Terhadap orang tuanya, pagi, malam, menyajikan teh, memberi salam. Pada masa lalu, putranya sangat benci melihat ayahnya, Chong Cheong Yan. Sekarang terhadap ayahnya adalah belajar dari ayahnya seperti ini. Belajar lebih dekat. Tiap pagi mengikuti ayahnya menyajikan teh untuk kakek, nenek. Malam mengikuti ayahnya untuk memberi salam. Dia telah bolak-balik masuk penjara sebanyak 6 kali. Keluar, melakukan lagi, masuk lagi, keluar lagi. Melakukan lagi 6 kali seperti ini. Setengah dari umur kehidupannya bolak-balik seperti ini. Begitu sebab dan kondisi pendukung menyatu. Bodhisattva dunia masuk ke penjara selama beberapa tahun membimbing, memberitahukan dia tentang sebab akibat dari kebajikan dan keburukan nilai kehidupan yang berharga. Pentingnya nilai etika manusia, pendampingan selama beberapa tahun, pengajaran dari relawan, membiarkan mereka masuk ke dalam sutra. Ketika mereka keluar dan di masa pembebasan bersyarat, mereka mulai berubah. Perubahan mereka membuat orang tua bersuka cita, menjadi teladan bagi anak. Inilah yang dapat kita lihat sekarang. Oleh karena itu, orang membimbing orang bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan. Setiap kelompok yang mengalami perubahan dikarenakan satu persatu relawan membangkitkan tekad untuk masuk ke dalam, bersumbangsi dan mengajarkan. Melihat perubahan dalam setiap kelompok membawa keharmonisan dalam keluarga. Dengan sendirinya, masyarakat akan aman dan damai. Bukankah ini memerlukan tanggung jawab kita masuk ke kerumunan orang banyak? Yang perlu dilakukan, kita harus segera melakukannya. Ajaran kendaraan kecil adalah melepas noda batin dalam diri kita sendiri. Kita telah melakukannya sendiri, telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Saya telah mempraktikkan apa yang harus saya praktik, tetapi masih belum melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Buddha mempercayakan kita, setiap orang masuk ke kerumunan orang banyak dan membimbing para makhluk. Kita masih belum melakukannya, maka masih belum melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Belum melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu perlu masuk ke kerumunan orang banyak dan mempraktikkan dharma kebajikan untuk membimbing para makhluk. Kita harus bersungguh hati menghayati makna dari sutra. Namun, kediaman sudah mendekati kebijaksanaan Buddha, tingkatan Buddha. Kita hampir mencapainya. Buddha juga telah melewati proses yang sama di dalam pelatihan dirinya. Hanya saja pikiran Buddha sudah terbuka terhadap semua makhluk di dunia. Batin ini terbuka lebar. Ini adalah pemikiran yang harus kita pelajari. Naskah sutra berikutnya demikian mengatakan, engkau hendaknya mengamati dan menimbang kalau nirwana yang diperoleh adalah bukan nyata. Itu hanyalah kekuatan metode terampil dari Tathagata, dari satu kendaraan Buddha secara terpisah membabarkan 3 kendaraan. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Kita harus mengamati ini dengan baik. Ketika mempelajari Buddha, kita harus menggunakan hati yang sangat teliti dalam mengamati dan menimbang untuk merencanakan dan memperkirakan. Kita harus tahu apakah yang telah kita peroleh dari pelatihan diri adalah segalanya yang perlu diperoleh. Apakah kita telah memperoleh segalanya?
Apakah batin kita hening dan jernih? Kalau kita berpikir bahwa dunia ini tidak ada kaitan dengan kita dan memutuskan hubungan dengan dunia, apakah kita bisa memperoleh batin yang murni dengan cara ini? Meskipun kita bisa memutuskan hubungan dengan dunia dan tidak menjalin dendam dengan orang lain, tidak ada dan tidak memiliki tali kasih, tidak ada lagi. Namun, kita masih ada tubuh ini, tubuh jasmani ini. Apa yang dialami tubuh jasmani kita di masa depan akan bergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Apa yang kita rasakan sekarang, kadang-kadang tekad kita di luar kendali. Kita menetapkan jangka waktu untuk tekun bersemangat, untuk berupaya keras, dan menjalani pelatihan diri. Apakah kita sendiri dan waktu yang kita tetapkan sendiri, yang kita rencanakan, apakah kita benar-benar bisa melakukannya? Belum tentu. Jadi, kita harus bersungguh hati, harus sungguh-sungguh mengamati dan menimbang batin kita ini. Harus baik-baik kita amati. Engkau hendaknya mengamati dan menimbang kalau nirwana yang diperoleh adalah bukan nyata. Engkau hendaknya mengamati, menimbang, dan memikirkan dengan cermat. Apa yang engkau peroleh adalah pemadaman yang cenderung pada kekosongan, bukan mahaparinirwana yang sejati. Nirwana yang diperoleh adalah bukan nyata, tidak sepenuhnya telah nirwana, tidak sepenuhnya batin kita dalam kondisi tenang dan jernih. Kita masih dalam kondisi yang tidak stabil, asalkan tubuh kita masih ada. Kewajiban dari tubuh manusia dengan adanya tubuh ini, tubuh sekalipun tidak sesuai dengan rencana kita, terlebih lagi terhadap pihak luar. Bagaimana membimbing semua makhluk? Harus bagaimana merencanakan tujuan utama untuk dipikul masih sangat jauh. Kita harus bersungguh hati bahwa engkau hendaknya mengamati dan menimbang kalau nirwana yang diperoleh adalah bukan nyata. Kita harus dengan baik mengukur diri sendiri. Kita sendiri tidak boleh merasa telah mengerti semuanya. Hal yang saya mengerti sudah sangat banyak. Saya benar terhadap Dharma, telah dipahami semuanya. Jangan berpikir demikian. Maka dikatakan, engkau hendaknya mengamati, menimbang. Harus berpikir dengan cermat, penuh ketelitian. Direnungkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang engkau peroleh adalah pemadaman yang cenderung pada kekosongan. Yang Anda peroleh, silakan memahami lebih banyak. Dharma Sang Buddha telah saya pahami. Dharma Sang Buddha, Anda memahaminya. Anda hanya sekedar memahami, cenderung pada kekosongan. Adalah kecenderungan. Asalkan mengetahui Dharma, segala sesuatu bukan nyata, hanya mengetahui demikian saja. Demikian tidak dapat benar-benar menghayati. Kita harus dapat berpikir dengan cermat, harus sangat berhati-hati dan teliti, direnungkan dengan sebaik-baiknya. Kita semua, Sang Buddha berkata, apa yang engkau peroleh adalah pemadaman yang cenderung pada kekosongan. Hanya mengatakan bahwa mengerti secara mendalam, sangat dalam memahami. Yang paling mendalam adalah segalanya adalah kosong. Segalanya sudah kosong. Namun ini bukanlah maha pariniwana yang sejati. Segalanya adalah kosong. Di dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Keberadaan menakjubkan inilah yang sejati dari diri kita sendiri. Sifat hakiki yang demikian adanya, kita hanya mengetahui bahwa ketika orang sudah meninggal, setelah masalah utama diselesaikan, semua masalah selesai begitu saja. Benarkah setelah masalah utama di belakangnya masih terdapat sebab akibat dalam jumlah tak terbatas yang menjerat? Masih belum bisa selesai. Keberadaan menakjubkan itu sejak kalpa butiran debu tetap saja tidak tumbuh dan tidak hilang. Inilah keberadaan menakjubkan.
Bukan setelah masalah utama selesai, semua masalah akan selesai begitu saja. Tiada apa-apa lagi setelah kosong. Bukan begitu. Oleh karena itu, kita harus menghayati dengan sungguh hati. Maka itu hanyalah kekuatan metode terampil dari tata gata sebenarnya. Semua yang dibabarkan tentang ketidakkekalan, penderitaan, dan kekosongan. Penderitaan dan kekosongan semuanya adalah prinsip sejati. Jika kita berhenti sampai di sini, ini tidaklah benar. Ini Sang Buddha hanya membimbing kita ke pintu masuk. Untuk masuk ke dalam gudang mustika, kita harus masuk melalui pintu. Ini hanyalah pintu masuk. Gudang mustika yang sebenarnya tempat penyimpanannya. Engkau belum sampai ke sana. Maka kekuatan metode terampil dari tata gata hanya membimbing kita sampai pintu masuk. Itu hanyalah kekuatan metode terampil dari tata gata. Akan tetapi ini hanyalah kekuatan metode terampil dari tata gata yang disesuaikan dengan kapasitas dari engkau sekalian. Itu sebabnya memberikan ajaran sementara demi ajaran sejati. Seharusnya mengamati sifat batin sendiri. Hendaknya pergi dan hendaknya menyadarkan orang-orang. Akan tetapi ini hanyalah kekuatan metode terampil dari tata gata yang disesuaikan dengan kapasitas dari engkau sekalian. Ini adalah sesuai dengan kapasitas kita, membimbing kita memasuki pintu kebuddhaan agar kita memahami, membuka pintu agar kita masuk. Itu sebabnya memberikan ajaran sementara demi ajaran sejati. Dengan begini untuk melatih kekuatan demi implementasi. Untuk agar kita bisa tahu setiap orang memiliki sifat Buddha, mengajari kita metode dan bagaimana mengenali sifat Buddha. Ini adalah kebijaksanaan Sang Buddha. Jika tidak, sifat hakiki tata yang ada di hati kita sendiri hanya tidak mengetahuinya. Sang Buddha adalah menggunakan metode ini, kekuatan metode terampil. Metode ini untuk memberitahu Anda setiap orang memiliki sifat hakiki tata. Sehingga itu sebabnya memberikan ajaran sementara demi ajaran sejati. Karena ini untuk membuat kita memahami kebenaran yang menakjubkan. Oleh karena itu, dia harus menggunakan begitu banyak metode untuk mengajari kita otoritas ini agar yang kita butuhkan kekuatan, kenyamanan untuk mendidik kita sehingga seharusnya mengamati sifat batin sendiri. Hendaknya pergi dan hendaknya menyadarkan orang-orang. Kita harus mengamati dengan seksama sifat batin kita sendiri, hati kita sendiri. Jika tidak menjaga dengan baik sifat kita tidak mengenal, tidak tahu sifat batin kita sendiri. Harus bagaimana? Sehingga Sang Buddha menggunakan berbagai metode membimbing kita sampai ke tingkat ini. Kita akan memahami benar. Kita setiap orang memiliki sifat Buddha. Memang kita harus mulai yakin dari batin kita. Tekad yang kuat berasal dari kesabaran. Dengan adanya kesabaran, barulah kita dapat terus berjalan. Ini seharusnya mengamati sifat batin sendiri. Kita telah mengetahui metode ini. Jika kita tidak segera benar-benar mengamati sifat alamiah, jika demikian, kemungkinan kita hanya mampu sampai sejauh ini saja. Ini adalah kemalasan dan berhenti lama di sini. Ini adalah kemunduran dari besar menjadi kecil. Hanya berjalan di tempat saja, sama halnya dengan batin kita yang tidak stabil. Sehingga kita seharusnya mengamati sifat batin sendiri. Hendaknya pergi dan hendaknya menyadarkan orang-orang. Harus masuk ke dalam kumpulan orang-orang. Para makhluk menunggu kita membimbing mereka. Oleh sebab itu, kita harus bersungguh hati dari satu kendaraan Buddha secara terpisah, membabarkan 3 kendaraan.
Oleh karena hal ini, Sang Buddha menggunakan metode terampil membimbing kita, sehingga kita seharusnya sangat mengerti akan sifat dasar kita sendiri. Sang Buddha sangat bersungguh hati. Kita seharusnya kembali pada sifat dasar, benar-benar merenung. Kita masih perlu amalkan segala kebajikan, hendak masuk ke dalam kumpulan orang banyak, hendaknya pergi penderitaan di dunia, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kita semua hendaknya mengerti dari mana asal penderitaan. Di masa lalu, kita mendengar Buddha mengatakan seperti ini. Kita sudah sepenuh hati menghayati, memahami prinsip kebenaran ini. Kita sudah sangat kokoh. Kita sudah meyakini secara mendalam, sudah paham. Sekarang berganti kita yang masuk ke dalam. Makhluk hidup yang banyak sekali ini tidak menyadari banyaknya penderitaan sehingga banyak menciptakan noda batin. Mereproduksi sangat banyak kekuatan karma buruk di dunia. Dari orang banyak terus menciptakan sehingga mempengaruhi alam semesta besar. Fenomena cuaca dari alam semesta besar juga terpengaruh. Mana mungkin kita masih bisa hanya duduk melihat saja? Semua prinsip kebenaran ini seharusnya kita sudah mengerti. Kita harus segera memasuki kerumunan orang banyak. Jangan menciptakan lagi kerisauan dan noda batin, menyebabkan begitu banyak bencana. Para makhluk yang tak terhingga jumlahnya mengalami penderitaan dan kesulitan. Kalian semestinya harus segera tersadarkan. Jadi, yang paling penting bagi Sang Buddha, asalkan kita sama dengan Buddha, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Bukan diri sendiri, sudah memahami saja, sudah cukup. Kita harus segera masuk ke tengah orang banyak, membuat semua orang memahami dari satu kendaraan Buddha secara terpisah membabarkan 3 kendaraan dari jalan paling akhir pada satu kendaraan. Buddha dengan ajaran sementara secara terpisah membabarkan 3 kendaraan. Satu kendaraan Buddha dari Sang Buddha adalah begitu sederhana. Satu kalimat saja sudah sangat jelas. Seperti inilah kondisi pencerahan saya, menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam dharma. Semua prinsip kebenaran yang ada, saya sudah memahami semuanya. Saya sangat jelas suasana hati saya sekarang. Batin berada dalam kondisi tenang dan jernih. Tekad seluas alam hampa tiada terbatas. Kondisi ini begitu indah, begitu sederhana. Bukan hanya saya saja yang memilikinya, kalian semua juga memilikinya. Saya telah melalui proses seperti ini melatih diri. Mari saya beritahu kalian, seperti inilah proses melatih diri. Ini harus menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Dia harus datang ke dunia dan datang lagi demi satu tujuan besar. Jadi, ketika dia datang ke dunia ini lagi, dia juga mengalami kelahiran, juga mengalami masa remaja, juga memiliki orang tua, juga memiliki keluarga, juga demi agar tercerahkan dan membebaskan para makhluk. Dia meninggalkan keluarganya, memisahkan dirinya dari orang-orang yang dia cintai, memasuki kondisi dari kekosongan dan ketenangan, demi mencari semua prinsip kebenaran bagi semua jenis orang. Dia akan bertanya, apa prinsip kebenaran yang Anda latih? Juga harus mencari ajaran, kemudian dirinya sendiri merenung dengan tenang. Baik-baik merenung dengan tenang. Dengan cara demikian, tersadarkan betapa besarnya ruang alam semesta ini mencakup 4 unsur utama. Dari ruang hampa di alam semesta memberikan pertumbuhan,
bagi begitu banyak makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Masih banyak lagi jenis objek dan materi. Ini semua bukan lain adalah termasuk di dalam, terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Karena waktu di dalam alam semesta adalah tidak berbatas, Buddha telah memahami sains sekarang ini hanya untuk membuktikan kebijaksanaan Sang Buddha. Buddha terhadap prinsip kebenaran dari sesuatu di antara langit dan bumi sangat memahami dan menguasai. Semua sangat jelas. Ini adalah satu kendaraan Buddha dari Buddha untuk memberitahu kita bahwa setiap orang memilikinya, tetapi kita tidak dapat memahaminya. Itu masih sangat jauh dari langit dan bumi. Jadi, Sang Buddha harus memulai dari awal seperti ini. Banyak membabarkan Dharma, menyesuaikan dengan kapasitas kita. Tetapi, bagaimana membabarkan juga tidak keburu. Bentuk sosial di dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mentalitas manusia setelah lebih dari 2000 tahun benar-benar berbeda, sehingga harus lekas dan banyak orang. Strategi orang banyak dengan kekuatan orang baik masuk ke tengah orang banyak, sehingga dari jalan paling akhir pada satu kendaraan Buddha dengan ajaran sementara secara terpisah membabarkan 3 kendaraan. Karena kita semua memiliki sifat hakiki Buddha di dalam hati kita. Benar, ada banyak penderitaan di dunia ini. Lihatlah, baru-baru ini di tahun 2015, hampir 200 negara perwakilan demi masalah cuaca dan berkumpul di Prancis. Bagaimana supaya dunia ini mampu kembali ke suhu yang sangat alami? Karena suhu telah meningkat, cuaca menjadi tidak normal. Ini adalah sesuatu yang para ilmuwan prediksikan, tetapi Buddha telah lama mengatakan bahwa ini adalah karma yang diciptakan oleh para makhluk. Benar saja, sekarang harus mengatakannya, mulai dari kehidupan setiap orang telah mencapai kebenaran akhir. Perubahan cuaca besar di ruang besar ini sekarang ini adalah cara hidup manusia. Ini juga merupakan peristiwa besar di dunia. Jika kita menonton berita TAI, saat ini merupakan perubahan meteorologi yang paling tinggi. Di kantor kita, banyak orang pergi dan membuat makanan vegetarian untuk menunjukkan cita rasa makanan vegetarian. Semua orang memakannya, tidak jauh berbeda dengan makanan non-vege. Mirip dengan makanan non-vege. Sekarang banyak pebisnis mengerti bahwa ini berhubungan dengan kehidupan manusia. Sekarang harus menggerakkan vegetarian. Mengerti ini adalah karena nafsu keinginan makan manusia. Maka untuk menyesuaikan nafsu keinginan makan, sekarang banyak orang yang mempelajari pemanfaatan tumbuhan. Tumbuhan demikian dibuat supaya saat kamu makan, dapat sesuai dengan nafsu keinginan makan kamu. Coba lihat, bukankah ini yang dinamakan Sang Buddha, karma kolektif dari para makhluk? Saya merasa bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan yang normal, kehidupan yang alami, menanam sayuran, memetik sayuran, mencuci sayuran, memasak sayuran, makan dengan nasi. Bukankah demikian akan sangat sehat? Sekarang, pada pelajari cita rasa beberapa tanaman, apakah setelah memakannya nanti akan mengatakan itu kacang yang dimodifikasi secara genetik? Makanan yang dimodifikasi secara genetik ini benar-benar adalah orang demi mencari keuntungan, kemudian kembali menciptakannya daya hidup. Daya hidup dengan bisnis lainnya, padahal kembali dengan hidup yang alami, bukankah sangat bagus? Jika kita kembali ke kehidupan alami kita, yaitu kembali ke sifat hakiki alami kita, bodhisatwa sekalian, harus benar-benar kehidupan bumi kita, setiap orang
harus bertanggung jawab. Ada tanggung jawab, memikul tanggung jawab. Yang terpenting adalah dari sifat hakiki diri sendiri. Harus menjaga baik-baik batin kita. Kita mulai dari jangan melakukan kejahatan apapun, kemudian dikembangkan ke amalkan segala kebajikan. Jika dapat demikian, saya rasa dunia ini bisa aman, sehingga senantiasa harus lebih bersungguh hati.